Saya Oktavira Marlida. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengetahuan dari materi 1 sampai materi 16. Yang pertama yaitu materi 1. Materi 1 tentang konsep informasi, data, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu saya akan jelaskan tentang data. Data adalah fakta, angka, atau hal kejadian tanpa konteks yang bersifat objektif. Dan yang kedua, informasi. Informasi adalah data yang telah diorganisasikan atau dikelola sehingga mempunyai arti yang biasanya dalam berbentuk dokumen, audio, video, atau berupa pesan. Selanjutnya yaitu nilai informasi. Yang pertama, accessibility. Yang kedua, luas dan lengkapnya. Dan yang ketiga, ketelitian. Yang keempat, kecocokan. Yang kelima, kejelasan. Yang keenam, kecepatan waktu. Yang ketujuh, keluasan. Yang kedelapan, dapat dibuktikan. Yang kesembilan, tidak ada prasangka. Dan yang kesepuluh, dapat diukur. Selanjutnya, karakteristik informasi. Yang pertama, luas informasi, yaitu seberapa luas ruang lingkup informasi tersebut. Yang kedua, kepadatan informasi, yaitu seberapa isinya informasi yang diterima. Yang ketiga, frekuensi informasi, yaitu keseringan informasi atau rutinitas informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing tingkatan manajemen. Yang keempat, waktu informasi, yaitu tentang kondisi dan atau situasi yang telah dilalui akan dihadapi oleh organisasi tersebut di masa depan. Yang kelima yaitu sumber informasi. Sumber informasi yaitu di mana sumber tersebut didapat, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Materi kedua yaitu sistem manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu definisi knowledge management. Di sini yaitu adalah cara organisasi menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan. Salah satu definisi knowledge management adalah proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasi, mencarikan, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik. Yang kedua yaitu tujuan penerapan knowledge management. Tujuan penerapan knowledge management yang pertama yaitu penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang berstruktur dengan baik, maka organisasi akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga organisasi dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan organisasi akan meningkat, dan akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas, dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi, yaitu organisasi akan dapat dengan mudah beradaptasi dan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Yang keempat, peningkatan produktivitas, yaitu pengetahuan yang sudah dapat digunakan ulang untuk proses produk yang akan dikembangkan. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan manajemen pengetahuan dalam organisasi. Yang pertama yaitu knowledge fatigue, yaitu adalah tak sadar konsep, tak ada proses informasi, dan tidak ada sharing informasi. Yang kedua, knowledge aware, yaitu sadar akan kebutuhan manajemen pengetahuan, ada beberapa proses manajemen pengetahuan, ada teknologi, dan isu tentang sharing informasi. Yang ketiga, knowledge enable, yaitu memanfaatkan manajemen pengetahuan, mengadopsi standar, isu-isu yang berkaitan dengan budaya dan teknologi. Yang keempat, knowledge manager, yaitu kerangka yang terintegrasi, merealisasikan manfaat, dan isu-isu terhadap sebelumnya teratasi. Yang terakhir, knowledge centric, yaitu manajemen pengetahuan merupakan bagian dari misi nilai pengetahuan yang diakui dalam kapitalisasi pasar, manajemen pengetahuan, dan terintegrasi dalam budaya. Selanjutnya yaitu siklus manajemen pengetahuan. Di sini saya akan mengambil tentang siklus manajemen with knowledge management cycle, yaitu fokus terhadap kondisi yang dibutuhkan dan disiapkan untuk sebuah organisasi untuk memacu sebuah keberhasilan dalam suatu bisnis. Tahap-tahapan dari siklus manajemen pengetahuan yaitu build atau membangun, yaitu membangun fondasi untuk sebuah pengetahuan yang baru. Yang kedua, hold atau memegang, yaitu langkah untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Dan yang ketiga, pool atau menyimpan informasi dan tinggal menggunakannya jika dibutuhkan. Dan yang keempat yaitu use, mempergunakan informasi tersebut dalam kinerja operasional.
Selanjutnya yaitu mode manajemen pengetahuan. Di sini dalam mode manajemen pengetahuan terdapat ada tacit dan eksplisit. Tacit yaitu pengetahuan yang berasal dari seseorang yang disebut dengan personal seseorang, dan eksplisit yaitu pengetahuan yang terdapat dari diri seseorang berupa pengamatan orang lain atau sumber yang dijadikan sebagai pengetahuan. Model spiral dari manajemen pengetahuan yaitu ada tacit ke tacit, yaitu proses sosialisasi. Di sini yaitu berbagi pengetahuan langsung yang bersifat tacit, dan tacit ke eksplisit yaitu proses eksternalisasi, yaitu memberikan bentuk yang terlihat dari pengetahuan seseorang, memerlukan perantara untuk mentransformasikan pengetahuan tersebut. Dan yang ketiga yaitu eksplisit ke eksplisit, yaitu proses kombinasi, mengkombinasikan potongan-potongan pengetahuan eksplisit ke dalam bentuk baru agar diurutkan secara sistematis dalam sistem pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu eksplisit ke tacit, yaitu proses internalisasi yang disebut dengan learning by doing, yaitu mengubah pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan menjadi model mental individu sebagai basis dari pengetahuan tacitnya. Penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Penangkapan dan kodifikasi pengetahuan biasanya mewakili pengetahuan untuk sebelum diakses oleh personel yang berwenang. Bagian pengorganisasian biasanya dalam bentuk pohon keputusan, tabel keputusan, atau bingkai. Konversi pengetahuan tacit ke pengetahuan eksplisit dalam bentuk yang dapat digunakan sebagai informasi tidak terdokumentasi agar menjadi informasi yang terdokumentasikan. Membuat perusahaan spesifik pengetahuan yang terlihat mudah diakses dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu sharing pengetahuan. Knowledge sharing merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengirimkan, mendistribusikan, dan mendiseminasikan pengetahuan dan konteks multimediasi dari seorang atau organisasi kepada organisasi lain yang melalui metode dan media yang variatif. Knowledge sharing juga merupakan bagian dari proses knowledge management yang hakikatnya memberikan kesempatan yang luas untuk belajar atau learning kepada seluruh anggota organisasi sehingga dapat meningkatkan kompetensinya secara mandiri. Selanjutnya materi perangkat manajemen pengetahuan. Di sini ada dua, yaitu perangkat penangkapan dan penciptaan pengetahuan, dan yang kedua perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan. Yang pertama yaitu perangkat menangkap dan penciptaan pengetahuan. Yang pertama perangkat penciptaan konten, yaitu sama seperti blog. Yang kedua adalah blog. Blog adalah suatu jenis website yang kontennya berisi pemikiran satu atau beberapa penulis dan memiliki urutan posting secara kronologis dari konten terbaru ke konten terlama. Yang kedua yaitu perangkat berbagi penyebaran dan pengetahuan. Yang ada di sini ada groupware dan kolaborasi, terdiri dari 6 taksonomi, yaitu email dan messaging, jadwal dalam kalender kelompok, sistem e-meeting, pengelolaan dokumen kelompok, workflow, dan layanan groupware. Dan yang kedua yaitu wiki atau Wikipedia, yaitu adalah suatu web atau koleksi dokumen hypertext yang memperbolehkan penggunanya menambah atau menyunting isi situs tersebut. Istilah ini juga dapat merujuk kepada perangkat lunak kolaboratif yang digunakan untuk menciptakan situs web semacam itu. Selanjutnya yaitu teknologi jaringan, teknologi adaptif atau teknologi yang bersumber pada penelitian dan pengembangan teknologi, dan yang terakhir adalah perangkat akuisisi atau e-learning. Perangkat akuisisi atau e-learning ini yaitu biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk mengerjakan suatu tugas atau diskusi atau mengumpulkan suatu tugas yang diberikan kepada dosen. Selanjutnya implementasi manajemen pengetahuan perorangan, atau disebut juga dengan personal knowledge management, yaitu pengetahuan organisasi atau kombinasi dari ide, peraturan, prosedur, dan informasi. Contohnya yaitu waktu siswa belajar, mereka mendapatkan informasi dan menggabungkannya dengan pengetahuan yang telah dipunya sebelumnya. Yaitu selanjutnya mengambil konten atau informasi dari buku bacaan, situs web, dan jurnal. Di situ mereka bisa mengambil sebuah informasi yang melibatkan penilaian dari kualitas informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan mengorganisasikan informasi yang telah disimpan dalam catatan.
dan dapat juga menganalisis informasi tersebut pada garis besarnya, di mana masalah yang dijadikan aktivitas yang dapat memecahkan arti dari data tersebut. Selanjutnya, implementasi manajemen pengetahuan dalam organisasi. Manajemen pengetahuan dalam organisasi menurut Konferensi Manajemen Eropa yaitu dapat dilihat secara operasional dan secara strategis. Knowledge management secara operasional yaitu aktivitas organisasi yang berfokus pada usaha untuk membangunkan dan mengembangkan manfaat pengetahuan dalam sebuah organisasi. Faktor-faktor penting implementasi manajemen pengetahuan yaitu manusia, kepemimpinan, teknologi, organisasi, dan belajar. Selanjutnya, strategi manajemen pengetahuan. Strategi pengetahuan yaitu menyusun rancangan, dan dalam manajemen pengetahuan dapat menyusun secara perlu. Dalam strategi manajemen pengetahuan terdapat hal-hal yang menyangkut pembentukan budaya dan pembangunan tata kelola dalam organisasi. Kedua hal ini sangat terkait karena proses manajemen perubahan dalam organisasi. Karena itu, dalam setiap implementasi manajemen pengetahuan perlu dilakukan sinkronisasi dan strategi manajemen perubahan. Dan jika strategi semacam itu belum ada, maka perlu diikuti dengan pengembangan dan penyusunan strategi manajemen perubahan tersebut. Strategi manajemen pengetahuan terbagi ada dua, yaitu strategi kodifikasi dan strategi personalisasi. Selanjutnya yaitu evaluasi manajemen pengetahuan. Adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan atau mengetahui dan mempertahankan lingkungan di berbagai pengetahuan. Kriteria yang diperlukan oleh organisasi diantaranya adalah bagaimana cara mengelola informasi, melaksanakan strategi di berbagai pengetahuan, meningkatkan, mengembangkan konsep dan keterampilan berbagai pengetahuan, serta mendukung karyawan dalam melakukan aktivitas berbagai pengetahuan dengan mengembangkan teknologi informasi dan teknik untuk berbagai pengetahuan. Selanjutnya yaitu implementasi sistem manajemen pengetahuan di bidang perpustakaan, yaitu penerapan aktivitas sistem manajemen pengetahuan di berbagai bidang khususnya di perpustakaan adalah seperti knowledge management, yaitu suatu menciptakan pengetahuan, kegiatan di perpustakaan, serta pemilihan suatu bahan pustaka yang akan dikoleksi dan menggunakan survei kebutuhan pemakai yang dilakukan untuk memahami informasi yang telah diharapkan. Contoh kegiatan manajemen pengetahuan di perpustakaan dengan menggunakan 6 teknik. Yang pertama, menangkap, yaitu kepala perpustakaan mencari informasi tentang kebutuhan koleksi para mahasiswa di universitas. Yang kedua, mengkodifikasi. Kepala perpustakaan mengambil sebuah keputusan berdasarkan ide mahasiswa. Yang ketiga, menciptakan. Keputusan yang dipilih kemudian diterima dan disusun kegiatannya dan dapat meningkatkan ketersediaan koleksi di perpustakaan. Yang keempat, menyebarkan, yaitu kepala perpustakaan menyebarkan suatu informasi kepada para pegawai perpustakaan dan disebarkan kepada mahasiswa mengenai keputusan yang telah diambil. Dan yang kelima yaitu adalah mengakuisisi. Mengakuisisi yaitu kepala perpustakaan menyerahkan rancangan kegiatan kepada rektor agar ide tersebut bisa dilakukan dan terciptanya tujuan yang telah diambil. Dan yang terakhir yaitu menerapkan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh seluruh mahasiswa dan diawasi oleh para perpustakaan. Selanjutnya, konsep dan proses terbentuknya masyarakat informasi serta kaitannya dengan industri 4.0, yaitu masyarakat informasi atau informasi society adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, pengguna dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui pengguna teknologi informasi dan cara kreatif dan produktif. Pengetahuan ekonomi adalah mitra dari mananya kekayaan diciptakan melalui eksploitasi pemahaman tentang ekonomi orang-orang yang memiliki sarana dalam masyarakat tersebut sebagai warga digital. Sekian materi manajemen pengetahuan yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan bila ada kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.